Jadi kayak misalnya di tahun 2023 itu kegagapan kami adalah ketika perpindahan dari Arafah ke Musdalifah lalu ke Mina. Oh, Armusna lah ya. Armusna ya gitu yang 5 hari itu karena 2023 itu juga kenapa itu jadi berat? Karena kan tahun sebelumnya itu lansia itu tidak boleh. Jadi ada penundaan tahun 2020, 2021 dan 2022. Jawab dikap, balik lagi di Rudiktif bersama gue Babe Iyo, ruang diskusi dan perspektif. Kali ini gue diundang bersama Mbak Ana Hasbi. Beliau ini sebagai Direktur Komunikasi Institute for Humanitarian Islam. Direktur Komunikasi ya Mbak ya? Iya. Apa kabar Mbak? Basa-basi dulu lah kita ya. Iya. Kesibukannya apa nih Direktur Komunikasi IFHI ini apa? Biar memperkenalkan sendiri. Iya oke. Jadi Institute for Humanitarian Islam ini atau kita suka menyingkatnya sebagai IFHI. IFHI ya. Ini memang baru dilancarkan 4 November 2004. 2024 ya. Jadi tahun lalu yang meluncurkan sendiri memang ini institut yang dibentuk juga oleh Gusmen atau kami biasa menyebutnya Gusmen nih. Yeah. Tapi Gus Yakut ya, yaitu Khalil Kaumas gitu bersama teman-teman beberapa teman di beberapa organisasi membentuk satu institut ini. Gitu tujuannya untuk sebetulnya yaitu seperti namanya humanitarian Islam. Yes. Selama ini kan Islam dipandang sebagai agama yang keras kan gitu ya kan macam-macam deh gitu. Tapi itu kan sebenarnya stereotip. Nah, institut ini kan ingin berusaha untuk menyiarkan gitu. Sebetulnya Islam itu agama yang humanis sebetulnya. Jadi kami tuh dari sejak November ya sibuk membangun institut ini supaya nanti kegiatannya lebih berdampak. Oh betul. Landasannya apa sih Mbak dibentuknya IFHI ini? Ideologinya sejarah apa gitu? Kalau misalnya kita tahu ya misalnya Gus Yakut itu sama Gus Yahya juga Ketum PBNU sejak dulu kan memang selalu bicara soal kemanusiaan, Islam dan kemanusiaan ya dan humanisme. Dan itu sebetulnya memang semangatnya NU dari dulu kan, gitu bahwa Islam ini adalah agama yang seharusnya membawa pada perbaikan peradaban gitu. Makanya kan NU di kedua. Tapi ini juga organisasi memang bukan cuma Nahdlatul Ulama. Ada teman kita Cak Nanto dari Muhammadiyah juga gitu. Makanya jadi ini memang lintas organisasi, nggak ada nggak ada sekat lah gitu. Karena kita juga memang menyiarkan ya itu tadi Islam yang humanis supaya ada kerjasama. Nah kan banyak yang belum tahu IFHI ini apa aja Mbak kegiatannya gitu loh. Yang selama dari November sampai April ini. Oh kalau misal kegiatan memang belum banyak ya karena baru beberapa bulan dan kami juga sebagian ada yang mengerjakan yang lain. Programnya juga sedang disusun karena ini masih di awal tahun karena kebetulan Ramadannya di awal gitu jadi kita masih panjang ininya waktu untuk menyusun program. Tapi yang sudah kami lakukan adalah kami sudah beberapa kali mengadakan IFHI Talks. Jadi kayak ada semacam seminar gitu, brainstorming, terus ada kemarin selama bulan Ramadan kita ngomongnya Iftar Talks gitu. Jadi ada bincang-bincang lah kayak macam talk show gitu membahas isu-isu Islam dan kemanusiaan. Yang ngundang kedubes Palestina itu ya? Apa? Oh ya ada betul gitu tentang itu betul. Saya sampai lupa tuh di awal itu ya, di awal Ramadan kalau nggak salah. Itu kami kebetulan mengundang dubes Palestina gitu dan sebetulnya itu ininya Menteri Hukum ya gitu, Menteri Hukum ya pokoknya penasihat hukum atau apa yang berbicara soal sebetulnya gimana sih keadaan di Gaza di sana karena kan kita ingin dengar dari first hand ya dari orang dan sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu sebagai bangsa yang sama-sama mayoritas Muslim gitu untuk membantu gitu ya, supaya isu ini tidak redup. Benar-benar. Apalagi IFHI ini kan secara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu kan ormas-ormas yang ada Islam yang di Indonesia kan sangat setuju dengan kemerdekaan Palestina itu sendiri kan. Betul. Dan mendorong kemanusiaan di Gaza itu sendiri. Betul. Kan? Nah, jadi kembali lagi nih, ini kan tujuan aku tahu lah podcast sama Mbak Ana ini kan Mbak Ana kan sebelum di IFHI ini kan menjadi juru bicara
Gus Yakut waktu Iya, betul. Menteri Agama dari 2020 kan ya? Menteri Agamanya 2020, tapi saya sebetulnya dipanggil 2021, tapi mulai aktifnya 2022. Oh, 2022 sampai 2024. Nah, kan selama ini kan kita melihat gonjang-ganjing nih di sosial media terkait perkembangan yang dituduhkan ke Gus Yakut terkait korupsi dana haji. Nah, Mbak Ana bisa menjelaskan nggak dengan bahasa mudah ke para penonton Cuap Dikap ini terkait apa sih sebenarnya yang terjadi dalam penyelenggaraan haji dari tahun 2022 sampai 2024 selama Gus Yakut memimpin? Selama 3 tahun kemarin ya, jadi walaupun Gus Yakut itu menjadi Menteri Agama sejak tahun 2020, tapi kan 2020 ada COVID, 2021 juga, jadi waktu itu haji tidak ada, tidak bisa mengirimkan. Nah, baru mulai itu 2022 aja, tapi 2022 pun itu masih kuotanya separuh gitu. Jadi harusnya biasanya 220.000, waktu itu masih 100 ribuan gitu. Nah, di tahun 2022 ini penyelenggaraan haji itu mendapat skor paling tinggi gitu ya. Nanti saya cek lagi tuh kan. Nah, skor ini bukan kita yang ngukur, yang ngukur tuh BPS gitu. Dan BPS memang sudah 10 tahun ya. 10 tahun lebih lah pokoknya belakang memang dia selalu mengukur tingkat kepuasan gitu kan. Karena itu ya berguna juga buat kita. Kalau misalnya buruk berarti apa yang harus ditingkatkan gitu. Kalau bagus ya berarti itu dipertahankan. Gitu. Nah, itu ternyata 2022 itu yang paling tinggi dalam sejarah dalam pelaksanaan haji selama lebih dari 15 tahun gitu ketika dia mengukur kepuasan itu. Nah, tapi mungkin itu ya ada beberapa faktor gitu. Kami menilai kepuasan itu tinggi dan sangat lancar karena memang jemaah hajinya 100.000. Benar. Jumlahnya 100.000. Jadi itu manageable buat kita yang terbiasa memanage 200 ribuan gitu. Jadi itu ya cukup puas lah gitu kita. Di tahun 2023 kuota haji itu kembali penuh. 221.000 plus ada tambahan 10.000 pada saat itu. Nah, di 2023 ini ternyata banyak peraturan baru juga karena dia kan ada yang dunia baru ya, setelah ada COVID tuh banyak sekali perubahan-perubahan di tahun 2023. Nah, jadi misalnya pada saat itu diberlakukan misalnya sistem yang masyarik itu juga baru gitu ya. Jadi banyak peraturan yang baru ada tahun 2023. Nah, di tahun itu kita semua gagap, baik dari pihak Kemenak gitu ya, penyelenggara gitu. Di Saudinya juga mengakui mereka agak gagap karena memang baru situasinya kan, kita baru keluar dari pandemi itu. Nah, di 2023 skor kepuasan haji itu agak menurun ya, sekitar berapa ya, 89 atau tapi masih tinggi loh, Pak. Kalau di atas 85 sebenarnya masih tinggi. Masih tinggi, masih 89. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya dia jadi turun. Nah, sebetulnya pada saat itu kami sendiri juga merasa ini gagal gitu. Kalau kita ngomong pantas-pantasan, sebetulnya pansus tuh lebih mungkin di 2023 gitu. Karena apa? Karena di 2024 kepuasan jemaah tuh langsung naik lagi. Di atas 90 juga gitu, di atas 94. Saya masih agak lupa ya datanya gitu, nanti kita lihat lagi sama-sama gitu, dan itu meningkat semua. Jadi kayak misalnya di tahun 2023 itu kegagapan kami adalah ketika perpindahan dari Arafah ke Musdalifah lalu ke Mina. Oh, Armusna lah ya. Armusna ya gitu, yang 5 hari itu karena 2023 itu juga kenapa itu jadi berat? Karena kan tahun sebelumnya itu lansia itu tidak boleh. Jadi ada penundaan tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk para lansia waktu itu. Karena pas 2021 boleh kuotanya dikasih 100.000, tapi ada batasan umur. Gitu. Akhirnya yang lansia itu nggak bisa berangkat selama 3 tahun, tunda. Nah, itu semua di tahun 2023 kami prioritaskan karena kan ini usianya udah lanjut gitu. Ya kan waktu itu kan Kemenak zamannya Gus Yakut tagline-nya Haji Ramah Lansia. Iya, pertama kali gitu karena memang jadinya waktu itu berapa ya, 40%-nya ya kalau nggak salah, 40%-nya itu lansia gitu, dan itu kita serba salah gitu, tapi keputusan tuh harus diambil, dan ketika keputusan sudah diambil kita harus konsekuen gitu ya, kita laksanakan gitu. Itu jadi kita waktu itu mulai
menyusun itu ramah lansia gitu. Nah, kita buat apa namanya step-step, terus ada petugas khusus lansia juga tahun 2023 mulainya waktu itu. Nah, makanya saya bilang banyak hal-hal baru di 2023 itu yang agak membuat gagap gitu ya. Ini juga yang urusan Mina tuh karena ada Armusna itu kan kita sudah mengusahakan di Mina itu ada ini perpindahan maktab. Biasanya itu ada yang namanya Mina Jadid kan gitu, yang Mina tuh yang agak jauh dari tempat lontaran jumroh itu. Nah, itu tapi waktu itu belum semua, masih ada jemaah kita juga tuh ya beberapa maktab di situ. Nah, tahun 2024 kita sudah tidak pakai lagi Mina Jadid itu. Mina Jadid itu semua jemaah Indonesia tuh masuk di Mina Kodim ya, Mina yang ininya kan, yang sudah itunya yang memang sudah di dekatnya, jaraknya tuh maksimal sekitar 4 kilo lah dari Jamarot. Kalau Jadid itu kan sampai 7 kilo gitu. Nah, itu di 2004 terus untuk urusan makanan juga kami ternyata jauh lebih baik. Perpindahan Armusna itu sangat mulus gitu. Jadi di jam 7.35 itu sudah tidak ada jemaah yang ada di Musdalifah, semua sudah pindah ke Mina gitu. Semua lancar. Sehingga skor kepuasan jemaah itu meningkat di atas 90. Itu tahun 2024 ya? 2024 gitu, naik lagi. Gitu. Dan kami yakin sih waktu itu memang sebetulnya karena lebih bagus. Gini, kami berkaca di 2023 yang kami sendiri anggap buruk ya. Pokoknya kami tuh merasa gagal tuh di 2023. Itu tidak ada pansus. Nah, sekarang di 2024 gitu yang kami puas, dan itu dibuktikan dengan tingginya nilai kepuasan gitu, kepuasan jemaah. Ya sebetulnya kami ngerasa tidak ada kekhawatiran apapun. Betul. Tapi kita lupa bahwa 2024 itu adalah tahun politik. Nah, gitu. Nah, di situ semua itu bisa berubah petanya. Tapi waktu itu kan ada terjadi serangan ke Gus Yakut juga tuh Mbak, yang terkait tenda. Ingat nggak yang ada di sosmed, di X terutama? Ini gimana nih kok tenda jemaah ditelantarkan atau apa gitu. Ada makanan yang menurut saya tuh ya yang nyerang ke Gus Yakut itu, wah kok makanannya kayak nggak layak gitu loh. Tapi emang itu harus bagian kecil ya kalau yang makanan. Tapi menurut yang kemarin agak besar itu terkait tenda itu loh Mbak. Itu bagaimana penjelasannya Mbak? Ya oke. Kalau misalnya makanan sih 2024 relatif dikit ya, karena kami juga punya aplikasi tuh sejak 2023 ada Kawal Haji. Jadi semua orang kan ini bisa ngadu ke situ, lalu langsung kita bisa nurunin petugas tuh gitu. Karena belajar dari 2023 tuh betul-betul waktu belajar. Nah, sehingga di 2024 kita sudah mulai lebih mulus tuh menggunakan Kawal Haji itu. Jadi keluhan soal makanan itu sangat minim. Mungkin ada 1% kali di antara 200.000. Kalau masalah tenda, nah tenda ini ada macam-macam gitu. Tenda di Mina itu, jadi sebetulnya gitu ada beberapa narasi memang yang di luar gitu ya. Misalnya ada orang lagi dulu, pertama tenda di Mina itu memang ukurannya memang segitu gitu ya. Jadi memang banyak, jadi ngepas lah gitu ya. Nggak desak-desakan banget, tapi memang begitu keadaannya. Kalau ada yang di luar itu bukan ditelantarkan, rata-rata mereka memang biasa. Mina itu kan panas, biar orang tuh lebih suka di luar ketimbang di dalam tenda gitu ya. Jadi ya orang-orang lebih senang duduk-duduknya di luar. Nah, beda dengan kalau di Arafah tuh dia AC-nya bentuknya beda-beda, besar-besar dan banyak blower gitu ya. Jadi orang-orang sering juga di dalam kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki di Arafah juga memang lebih senang di luar. Kayaknya pas memang kalau lagi haji orang cenderung kan kalau memang Arafah kan memang di luar kan ya ibadahnya gitu. Lebih banyak orang di padangnya lah yang betul. Ya karena ada beberapa kepercayaan memang yang katanya memang lebih dekat gitu ya. Nah, kalau di Mina itu gitu ya, orang biasanya di luar itu memang untuk istirahat gitu kan ya, memang untuk istirahat. Nah, kalau masalah padat itu memang padat tapi nggak yang tumpuk-tumpukan, tapi sudah sesuai. Misalnya tenda peruntukannya 100 ya memang diisi 100, peruntukannya 200 ya diisi 200. Jadi sesuai memang kapasitasnya gitu. Nah, ada beberapa kesalahan, ada beberapa, tapi itu bukan
apa namanya, dia kan di Mina itu beberapa hari ya, 3 malam gitu. Nah, kegagapan itu muncul misalnya di awal gitu. Jadi ketika ada dari kloter sekian di sini, ternyata ada kloter lain juga yang sudah di situ gitu. Nah, itu langsung diselesaikan di pada saat itu juga. Intinya kan penanganannya kan cepat gitu loh ya. Cepat, itu tidak sampai orang harus bermalam di situ, enggak. Iya, soalnya kan yang terjadi itu kan glorifikasinya waktu itu terkait tenda itu kok kasihan orang sepuh udah di itu, betul. Terus bandingin dengan negara lain, padahal kan sama ini kan kota Indonesia kan paling banyak kan sedunia lah untuk negara-negara Islam kan. Bandinginnya sama Korsel yang muslimnya jauh sedikit kan. Betul. Kadang nggak apple to apple gitu loh, Mbak. Betul gitu. Jadi memang ada maktab itu kan terkait sama negara juga ya. Iya, betul. Jadi kayak misalnya kita mesan maktab di saya lupa tuh di Kodan karena dia ada Kodan 1, 2, 3 gitu ya. Ada. Nah, kalau 1, 2 memang itu yang buat haji khusus atau buat yang jamaah yang Eropa kalau nggak salah. Jadi yang memang dikit-dikit, sehingga yang nomor 1, 2 karena memang harganya mahal sekali yang di Kodan 1, 2. Nah, kita tuh beruntung sih, masih beruntung gitu karena kita di 3 dan 4 gitu ya, itu kita sengaja kita penuhi di situ gitu. Dan kapasitas wilayah Mina itu kan memang segitu aja gitu ya. Jadi memang mereka menyusunnya seperti itu gitu. Kalau kita ke Mina dari dulu gitu ya, kalau Mina yang yang aslinya tuh memang ya segitu gitu. Makanya orang-orang bilang Mina itu seperti rahim, dia akan berkembang sesuai dengan banyaknya jamaah yang datang gitu. Makanya akhirnya ada Mina Jadid gitu. Nah, kita dalam upaya kita memindahkan gitu orang-orang dari wilayah Mina Jadid yang dulu-dulu selalu kita pakai itu, ya kita memaksimalkan di kuadran 3 dan 4. Lalu kita juga menggunakan hotel-hotel di daerah Shisha namanya, tidak jauh dari Mina, sehingga orang-orang bisa boleh menginap di situ sehingga lebih mudah dia jalan ke Jamarot. Karena kalau selama Al-Musna itu memang nggak ada mobil. Ya, maksudku kan dengan penjelasan Mbak Ana ini terkait gunjang-ganjing waktu itu dengan tenda yang katanya bermasalah itu, ternyata penanganannya cepat gitu. Jadi setidaknya bisa emang podcast ini emang agak terlambat, tapi setidaknya buat jadi klarifikasi atau jadi biar nggak ada fitnah yang disinformasi, fitnah dan kebencian gitu loh, Mbak. Betul gitu, karena memang misalnya fitnahnya ya dibilangnya kan misalnya Gusman waktu lagi pas pansus itu katanya mangkir 2 kali. Gitu itu kalau nggak salah. Nah, ini aku belum ngomongin pansus nih. Nah, ini masih masalah itu ya. Berhubung Mbak Ana udah membuka pembicaraan. Nah, ini terkait pansus. Sebenarnya rekomendasi pansus DPR 2024 itu terkait pansus haji gimana sih, Mbak? Katanya ada 5 poin ya kalau nggak salah. Ada 5 poin. Ini ingat saya gitu ya. Yang pertama itu adalah revisi Undang-Undang nomor 8 itu Undang-Undang soal haji. Gitu ya, mengatur haji dan umroh gitu. Karena di Indonesia ini satu-satunya perjalanan luar negeri yang diatur oleh pemerintah itu ya haji dan umroh. Karena kan biasa kalau haji itu soalnya ada urusan negara ya. Ketika kita minta visa dan izin tinggal itu kan dia G2G. Beda kalau kita kalau mau berwisata kemana gitu. Mungkin karena haji itu memang pada waktu khusus kan. Jadi pemerintah sana juga harus punya aturan sendiri. Umroh pun begitu. Gitu. Karena ya untuk sebetulnya tujuannya sama-sama untuk melindungi. Nah, kenapa Undang-Undang nomor 8 itu direvisi? Nah, mungkin audiens ini mesti juga ingat katanya ada 3.500 jamaah haji khusus katanya yang tanpa masa tunggu gitu. Nah, sebetulnya itu makanya dibilang ada revisi, itu tidak ada yang salah gitu ya dengan keberangkatan itu. Jadi maksudnya tidak ada yang melanggar hukum. Karena itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Haji Khusus. Memang di Undang-Undang Nomor 8 itu silahkan dilihat lagi kalau misalnya tidak percaya pada saya gitu ya. Jadi memang ada tahapan dalam haji khusus itu. Jadi misalnya yang berhak nih berangkat, dia boleh berangkat. Nah, tapi di antara yang berhak berangkat itu banyak yang batal. Alasannya macam-macam. Kadang-kadang misalnya karena ada, ini karena kita ngomong haji khusus, artinya kita ngomong sama orang yang punya uang nih, gitu. Dia sudah bayar, tapi misalnya anaknya sakit atau ada ada satu dan lain hal alasan lain gitu yang dia batal. Nah, biasanya ketika ada pembatalan itu akan dibuka periode
kedua. Dan itu terbuka, itu ada semua di situs, di website, di aplikasi gitu ya, bahwa ini apa namanya, boleh ngisi lagi yang tambahan gitu, jadi ada cadangan. Nah, ketika belum terpenuhi lagi, dibuka lagi periode berikutnya gitu, sampai akhirnya ketemu itu. Nah, 3.500 itu bukan misalnya dari satu travel, 3.500 diambil, enggak. Itu kan kalau kita ngomong, kita ini kan punya 500 kabupaten gitu ya, ada 34 atau 38 sih sekarang ya provinsinya. 38 provinsi sekarang. Gitu. Nah, itu dari situ. Misalnya ada satu yang ini belum siap nih gitu. Akhirnya yang berikutnya. Jadi dia masuk. Karena kesiapan itu ada dua. Kesiapannya travel, artinya apakah travel itu memang sudah sudah siap dengan, kan karena itu ada ngomong visa, ada apa macam-macam, ngurus-ngurusnya itu udah siap, sama kesiapan si jamaah hajinya itu. Jadi ketemulah ada 3.500 itu. Nah, di situ adalah hal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 yang kemarin ketika di Pansus itu kan ditanya gitu, adil nggak? Nah, masalahnya adalah undang-undang itu bukan kita yang membuat, bukan kementerian yang membuat. Kementerian itu hanya pelaksana undang-undang. Betul. Kan? Jadi ketika undang-undangnya bunyinya begitu, gitu, ya akhirnya yang dilakukan adalah seperti itu, gitu. Kalau memang dianggap salah, artinya kembali lagi harusnya itu dikembalikan ke pembuat undang-undang, penguasa legislatif. Gitu. Tuduhan Gus Yakut kabur terkait itu gimana, Mbak? Ini kan jawaban. Ini kan pertanyaan yang selalu dikait-kaitkan dengan Gus Yakut. Misalnya ya ada kayak dana haji gitu, korupsi. Nah, itu juga saya juga nggak ngerti korupsinya dari mana. Gitu, karena dana haji itu dipegang oleh BPKH, ya kan gitu, dan BPKH kan selama ini ya sudah diaudit kan, mereka mengalami audit, ya jadi makanya saya nggak ngerti itu gimana, logika korupsi dana hajinya tuh dari mana. Bahkan travel yang haji khusus gitu, biro travel pun itu kan juga ke BPKH kalau soal penyelenggara gitu ya, penyelenggaraan keuangannya. Nah itu. Jadi saya nggak ngerti logikanya korupsi dana haji itu dari mana gitu. Itu makanya nggak ada di dalam rekomendasi itu, tidak ada satupun yang menyebut soal itu. Nah, yang kedua soal mangkir. Nah, ini menarik. Yang tadi ya itu. Ya. Dibilang katanya kabur karena 2 kali mangkir. Katanya. Ya. Nah, ketika ada salah satu anggota pansus, kalau nggak salah ini dari PKB yang bilang itu. Sebut aja Mbak, namanya nggak apa. Saya lupa. Soalnya saya tahu ada 2 Marwan di situ kan. Oh, Marwan Jafar. Ya gitu, ada 2 Marwan. Ya gitu. Pokoknya salah satu dari PKB bilang gitu sudah Gus Yakut sudah dipanggil gitu. Sementara kita belum menerima waktu itu kan, belum menerima undangannya. Lalu dibilang mangkir, padahal kita belum menerima gitu. Dan dia bilang ada mangkir 2 kali. Nah, tapi di berita lainnya gitu, kita juga waktu itu bingung gitu karena kita belum menerima. Dan itu ternyata dibantah sendiri oleh anggota pansus yang lain. Lucu ya? Dari Golkar. Saling bertolak belakang ya? Iya, mungkin ya dalam tempat yang terpisah gitu ya. John Kennedy bilang, ini John Kennedy Aziz dari Golkar bilang, ya memang dia waktu itu belum memanggil. Jadi sebetulnya yang mangkir 2 kali itu, ya saya nggak ngerti gitu. Makanya juga kemarin Gus Yakut bilang mangkir 2 kali kan, ketika diwawancara saya nggak ngerti gitu dari mana gitu. Makanya tapi Gus Yakut bilang kan Pak Marwan ini sahabat saya, teman lah ya, sahabat saya yang bilang kan sama-sama dari PKB gitu. Makanya dia nggak ngerti, mungkin ada kesalahan apalah dari Pak Marwan, mungkin dia salah informasi gitu. Tapi yang pasti memang waktu itu belum dipanggil ketika dibilang. Tapi isu itu sudah melebar dulu sampai sekarang, Mbak. Sampai sekarang gitu. Tapi itulah makanya bahayanya berita yang tidak dikonfirmasi gitu ya. Makanya kalau dalam Islam itu ada namanya tabayun, check and recheck, karena kalau ada satu berita yang salah, itu susah sekali mengkoreksinya. Tapi rekomendasi pansus yang dilakukan oleh DPR kemarin 2024, itu ada unsur pidananya nggak Mbak? Terkait pelaksanaan haji 2024? Nggak ada kan ya? Nggak ada kan? Cuman supaya memperbaiki penyelenggaraan haji berikutnya aja. Iya betul, karena sejak sepanjang yang saya tahu gitu ya, waktu dalam penyelenggaraan haji, itu Gus Yakut sudah mengajak misalnya KPK itu atau BPK, KPK dan BPK itu mengundang proses dari awal. Itu saya ingat dulu ketika ada BIMTEK istilahnya, itu juga ada kayaknya dari perwakilan dari KPK, waktu itu dari BPK yang bilang. Dan mereka mengawasi misalnya dari ketika pemilihan catering gitu. Itu jadi udah, karena ini kan kita bicara soal pelayanan orang
umat ya yang haji ibadah. Lalu juga di situ ada dana umat yang banyak sekali di jamaah haji itu yang memang sudah mengumpulkan bertahun-tahun. Jadi kita benar-benar berhati-hati. Jadi yang prinsipnya prinsip precaution. Jadinya yang diambil itu kehati-hatian. Makanya ketika mengambil suatu keputusan ketika haji itu prinsip pertama itu kehati-hatian. Karena ini juga sesuai dengan fikih kan. Katanya yang paling tinggi itu fikih yang melindungi agama lalu nyawa gitu ya. Jadi itu yang diambil. Nah, itu kita ngambil KPK, BPK, lalu ketika misalnya kita bilang ada ramah lansia, kita ngundang Center for Aging Studies, UI gitu kan, pusat ilmu, supaya kita tahu bagaimana cara treatment terhadap lansia gitu, warga senior. Gitu. Jadi saya rasa nggak ada itu ya pidana, karena memang ya kita udah dijagain dari awal gitu. Berarti terkait isu yang Gus Yakut meloloskan tanda petik furoda yang lebih dari 5.000 orang, terkaitlah 10.000 jemaah lah. Furoda itu kan bukan di Kementerian Agama. Ini menarik pemirsa. Iya, furoda itu coba semua nih. Iya, furoda itu bisnisnya biro dengan langsung ke mereka punya partner di Saudi. Itu. Berarti tidak ada keterlibatan Kemenak sama sekali ya, Mbak? Nggak ada, kalau furoda itu nggak ada kan ya? Ada. Nah ini kan sama ini kan yang digoreng itu terkait Gus Yakut mangkir, dibilangnya kabur 2 kali, ternyata udah dibantahkan sama Mbak Ana Hasbi sendiri ya. Kedua, furoda terkait lebih dari 5.000 sampai 10.000 jemaah, ternyata itu urusannya bukan di Kemenak. Iya. Nah itu udah dibantah lagi. Nah jadi mau digoreng-goreng apa lagi nih untuk Gus Yakut ya kan? Iya, soalnya ya gimana ya, orang-orang bilang sebenarnya banyak juga gitu teman-teman gitu yang ada di partai yang nanya gitu waktu itu, Gus Yakut kemana? Ada gitu, katanya keluar negeri. Ya waktu itu memang keluar negeri sama saya juga ikut waktu itu karena memang kami ada undangan dari itu loh, Emmanuel Macron. Itu kan beritanya ada di mana-mana. Nah kalau undangan itu nggak mungkin dadakan. Benar. Dia udah lama, artinya memang itu sudah teragendakan gitu. Jadi kalau misalnya ada, biasanya gini, kalau ada yang mau mengundang, biasanya dari sekretariat, sekjen tuh gitu. Itu mereka udah matchingin waktu, pas tanggal segini-segini menterinya nggak ada, karena memang sudah tercatat di agenda di sekretariat gitu. Masa kita CS-an sama Emmanuel Macron itu kayaknya enggak juga. Kebetulan Emmanuel Macron itu bukan cuma pertemuan bilateral, tapi itu ada konferensi tentang perdamaian. Lagi-lagi ini juga pesan yang penting juga gitu ya, perdamaian. Lalu di Italia itu soal ini halal, gitu kan, halal yang memang sangat urgent pada saat itu. Ya sampai sekarang juga halal itu kan penting. Jadi itu udah yang teragendakan. Lah, terus kami pulang, karena saya ingat tanggal 15 Oktober, saya itu ada di Jember bersama Gusmen juga. Itu boleh dicek beritanya. Tanggal 15 Oktober, Gusmen menghadiri acara di UIN Jember. Nah itu ada, berarti dia sudah pulang. Lalu ketika ada serah terima jabatan tanggal 20 Oktober bersama Profesor Nasaruddin, beliau juga ada setelah tanggal 20. Setelah itu kami ada acara lagi, saya lupa. Nah tapi ada peluncuran EV ini tanggal 4 November, bersama Profesor Nasar juga, ada juga di Jakarta semua. Jadi saya nggak ngerti gitu ya, dimana, kenapa orang-orang bilang Gusman itu di luar. Gitu. Mungkin karena tidak ada berita. Nah, saya juga memahami karena saya juga dulu wartawan. Ya, Gusman sekarang kan memang bukan pejabat negara lagi. Jadi mungkin ya tidak terlalu diekspos lah. Iya, tidak. Paling kegiatan EV aja paling lah ya. Iya. Kalau nggak acara-acara ansor apa kan. Jadi sejak November sampai sekarang gitu kan, kami sibuk di EV. Terus Gusman juga waktu itu, di NU juga ada conference, ada Harlah NU hadir juga, gitu kan, ada banyak pejabat negara juga. Fotonya sebetulnya ada ketika ada di berita sama Wakapolri atau apa gitu, sebetulnya ada, tapi memang senternya bukan di Gusmen lagi kan, bukan di Gus Yakut lagi. Lalu ada jadi sejak Oktober sebetulnya sudah banyak kegiatan. Jadi kalau mau lihat di berarti nggak bener ya Bu Gus Yakut tuh kabur. Nah kan Mbak sama Gus Yakut kan inilah sahabat kental lah, sobat kental. Nah respon beliau apa Mbak terkait tuduhan-tuduhan itu di sosial media, baik di X, di TikTok, apa di IG gitu? Beliau bilang ya santai aja gitu, yang penting kita kasih tahu gitu kan, beritanya sudah ada gitu ya. Beliau bilang ya sambil ketawa,
udahlah, nggak usah dipikirin kayak gitulah. Yang mana kan saya ini gimana nih, apa yang harus saya lakukan gitu. Beliau kan bilang ya kita kan tetap berkegiatan gitu kan, kita dan orang-orang juga memberitakan biasanya gitu orang yang terus ngangkat-ngangkat isu itu justru memang orang yang pengen. Kalau ada orang yang pengen menjatuhkan ya susah gitu kan. Soalnya yang menjatuhkan tuh aku kayak mendeteksi kayak buzzer-buzzer yang pengen Gus Yakut kena sebenarnya, dicari-cari aja kesalahannya gitu loh Mbak. Gitu ya. Saya harus belajar ini gitu. Soalnya aku melihat kok yang main ini lagi, Gus Yakut mana nih? Gus Yakut. Nah, perasaan kemarin beliau beberapa waktu lalu habis posting di IG, di X apa. Betul. Selama bulan Ramadan juga kan kita ada acara, selalu ada acara ya, beberapa 2 hari sekali tuh ada pengajian sama santunan anak yatim kan. Gitu. Terus yang di Condet bukan ya? Ya, ada di Condet kan. Gitu. Terus juga ada yang beberapa di mana ya waktu itu ya sebelumnya. Di Rembang juga kayaknya ada. Pokoknya ada pengajian. Ya, saya nggak tahu ya buzzer-buzzer karena saya juga nggak jadi berarti karena kami sibuk dengan EV ini. Soalnya saya lihat perhatiin ke sosmednya Mbak Ana juga dianggap buzzernya Gus Yakut karena sering ngebela. Dia lupa karena emang waktu itu emang posisi beliau sebagai jubir Gus Yakut, terutama Kementerian Agama waktu itu kan. Iya, betul. Jadi wajar dong menyanggah hal yang tidak sesuai. Saya dibilang buzzer rezim, saya dibilang buzzernya Gus Yakut, saya dibilang buzzernya Jokowi gitu ya kan. Memang kalau saya sih prihatinnya adalah netizen kita ini kayaknya susah untuk menerima perbedaan pandangan. Iya. Gitu. Jadi kita ngotot bilang kita tuh harus demokratis gini-gini, tapi sifat karakter utama yang dibutuhkan untuk menciptakan demokrasi itu kita nggak punya, yaitu perbedaan pendapat. Jadi kayaknya kita tuh nggak boleh punya pendapat. Sama aja kayak saya sama Mbak Ana mungkin punya pandangan politik. Ya untuk setuju tidak untuk setuju. Yang penting kan bagaimana perkawanan ini, persahabatan ini terjalin. Masa cuma gara-gara pandangan politik, jadi persahabatan rusak kan? Emang mau presiden ngurusin persahabatan kita kan nggak mau kan? Betul, makanya. Jadi waktu saya gemes-gemes ini gimana Gus kok begini gitu. Terus udah yang penting kita berkegiatan. Yang sebenarnya pesannya itu adalah supaya sebagai bangsa kita sebetulnya harusnya kerjasama nih, daripada kita gontok-gontokan. Idealnya memang kita kerjasama. Makanya tadi saya bilang IVI ini nggak cuman NU gitu, walaupun banyak tokoh NU di situ gitu, tapi kami mengajak misalnya kan dari berbagai organisasi kepemudaan juga gitu, supaya kita bisa namanya networking gitu ya. Benar-benar. Karena negara kita ini besar banget. Nggak mungkin cuma satu pihak yang melakukan sesuatu. Gitu kan, jadi memang harus sama-sama. Benar. Itu sih sebetulnya semangat. Mbak, ini pertanyaan penutup ya. Ini EV ini khusus untuk umat Islam atau antar umat boleh, misalnya main ke sini atau aja diskusi gitu kan? Secara kan Gus Yakut atau Gus Yahya itu kan emang pemikirannya mengikuti Gus Dur ya, lebih universal kemanusiaan gitu. Apa terbuka gitu? Terbuka. Jadi ini karena ini kantor baru ya gitu ya. Kita lagi mau nyusun nih. Ini juga sekaligus ya kalau misalnya mau nyumbang buku ya. Kita mau bikin. Mantep nih. Jadi kita nanti mau bikin kayak semacam perpustakaan ya. Jadi kita mau oper sebagian buku-buku kami nih ditaruh di sini gitu. Jadi bisa jadi ruang bersama. Sebetulnya tuh cita-citanya gitu. Supaya kita bisa, ya mungkin ada ide-ide baru, program apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Karena begini, kita tuh kecenderungannya misalnya ada satu program pemerintah A, kita nggak suka langsung kita kritik gitu kan gitu. Padahal semua program itu, gitu ya, namanya negara besar itu nggak ada yang 100% bagus atau 100% buruk. Yang ada adalah bagaimana kita mencari, kalau misalnya udah ada program A, kita mencari ini sebetulnya supaya dia maksimal manfaatnya tuh gimana. Nah, kita tuh pengen kita buat ruang ini semacam ruang diskusi gitu. Jadi kita nih bisa hangout. Iya, maksudnya kan terbuka. TV ini kan terbuka dalam arti, maksudku tuh saranku ya sering-sering dibikin diskusi interfaith dialogue atau lintas agama, lintas etnis, karena kan kita kan jengah juga ya Mbak melihat kayak perdebatan antar suku, antar agama. Padahal itu nggak ada, menurutku tuh sebenarnya nggak semua tuh kembali lagi ke politik sama ekonomi sebenarnya. Betul, iya itu betul. Memang, nah kemarin sih kita udah ada beberapa misalnya organisasi mahasiswa gitu, boleh nggak pakai tempat? Oh boleh gitu. Cuman masalahnya karena ini baru, jadi kita memang masih harus dandan-dandanin nih, ini kan baru sebulanan lah.
sebelumnya kan kita gabung sama yang lain-lain gitu ya. Nah, nanti jadi di sini ada beberapa buat beberapa kegiatan juga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau usul nih kita mau bikin ini ya nggak apa-apa gitu. Kemarin kita udah. Terima kasih banyak Mbak Ana untuk kesempatan kali ini, Mbak. Sama-sama. Nah, ini sobat semua ya, berarti terkait tuduhan Gus Yakut, kalian mau percaya mau enggak ya terserah. Kita kan kembali lagi ini demokrasi, yang penting dari pandangan Mbak Ana sudah memberikan penjelasan lebih detail. Masalah dia dituduh buzzer ya itu urusan kalian lah, urusan sama Tuhan lah. Maksudnya mau menuduh orang bagaimana, setidaknya beliau mengatakan apa yang ada tanpa dikurangi, tanpa ditambahin ya, betul ya Mbak? Nah, ditambah lagi kalau ini EV ini sering-seringlah kesini, tapi ya jangan sering-sering juga, maksudnya dalam arti ya main-main kesini kalau ada acara. Ada Instagram ya kan EV kan? Ada sekalian Instagram, promosi EV nih. Ada websitenya, tapi website juga masih lagi building gitu. Jadi semua kegiatan nanti ada. Nah, cocok lah pokoknya tentang kemanusiaan, kita ngebahas diskusi kemanusiaan segala macam lintas, nggak cuma antar Islam aja tapi antar umat lah, mau lintas etnis, agama dan lain-lain. Terima kasih semua, jangan lupa di subscribe, like dan komen channel kita. Terima kasih.